Kisah Nusantara Malin Kundang, meskipun penuh dengan tragedi, selalu dikenang sebagai salah satu cerita rakyat yang paling berkesan di Indonesia. Cerita rakyat ini mengajarkan bahwa kekayaan dan kesuksesan tidak ada artinya tanpa restu dan kasih sayang orang tua. Dongeng kita cerita kisah Nusantara kali ini, di sebuah desa kecil di pantai barat Sumatera, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang bersama ibunya. Desa tersebut dikenal sebagai desa nelayan, dan kehidupan penduduknya bergantung pada laut. Meskipun hidup sederhana, mereka bahagia. Malin Kundang dikenal sebagai anak yang cerdas dan rajin, selalu membantu ibunya mencari nafkah dengan menjual ikan di pasar. Aku ingin pergi ke kota besar. Aku ingin bekerja keras dan kembali sebagai orang kaya agar kita bisa hidup lebih baik, kata Malin Kundang penuh semangat. Ibu Malin Kundang awalnya keberatan, namun setelah melihat tekad kuat anaknya, ia akhirnya mengizinkan dengan berat hati. Pergilah, anakku, semoga kau selalu dilindungi Tuhan. Jangan lupa pulang dan ingatlah selalu kepada ibumu, pesan sang ibu sambil meneteskan air mata. Malin Kundang pun berjanji akan pulang membawa keberhasilan. Dengan berat hati, Malin Kundang meninggalkan desanya. Ia berlayar bersama para pedagang, belajar banyak tentang dunia perdagangan dan pelayaran. Berkat kecerdasan dan kerajinannya, Malin Kundang cepat beradaptasi dan menjadi pedagang sukses. Ia berkeliling berbagai kota, mengumpulkan kekayaan yang melimpah. Bertahun-tahun berlalu, dan Malin Kundang berhasil menjadi salah satu pedagang terkaya. Ia menikah dengan seorang putri saudagar kaya dan hidup bergelimang harta. Namun, dalam kesuksesannya, Malin Kundang melupakan janjinya untuk pulang ke desa dan menjenguk ibunya. Suatu hari, saat kapalnya berlabuh di pelabuhan dekat desanya, Malin Kundang memutuskan untuk singgah sebentar. Kabar kedatangan Malin Kundang terdengar hingga ke telinga ibunya. Dengan hati yang penuh harap, sang ibu berlari menuju pelabuhan untuk menemui anak yang dirindukannya. Namun, ketika melihat ibunya yang sudah tua dan berpakaian lusuh, Malin Kundang merasa malu. Ia khawatir istrinya dan awak kapalnya akan menganggapnya rendah. Saat sang ibu mendekat dan memeluknya, Malin Kundang dengan kasar menolak. "Siapa kau? Aku tidak mengenalmu," kata Malin Kundang dengan nada dingin. Ibunya terkejut dan menangis. "Malin, aku ini ibumu, kau tidak ingat janjimu." Namun, Malin Kundang tetap tidak mengakui ibunya. Ia bahkan memerintahkan awak kapalnya untuk mengusir sang ibu. Hati ibu Malin Kundang hancur berkeping-keping. Ia pulang dengan perasaan sedih dan kecewa yang mendalam. Dengan penuh rasa sakit hati, ibu Malin Kundang berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, jika benar dia adalah anakku Malin Kundang, aku mohon beri dia hukuman yang setimpal atas kedurhakaannya," doa sang ibu dengan suara lirih. Tak lama setelah itu, langit mendung dan angin kencang mulai bertiup. Laut bergelombang besar, dan tiba-tiba badai dahsyat menghantam kapal Malin Kundang. Kapal tersebut terombang-ambing di tengah laut. Malin Kundang dan awak kapalnya panik berusaha menyelamatkan diri. Namun, kekuatan badai begitu dahsyat. Kapal Malin Kundang akhirnya menabrak karang dan hancur. Di tengah kepanikan, Malin Kundang teringat pada doa ibunya. Ia menyadari kesalahannya, namun semuanya sudah terlambat. Ia tenggelam bersama kapalnya ke dasar laut. Esok harinya, penduduk desa menemukan sebuah patung batu di tepi pantai. Patung itu mirip dengan sosok Malin Kundang yang sedang berlutut. Konon, patung itu adalah jelmaan Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu sebagai hukuman atas kedurhakaannya kepada ibunya. Cerita rakyat Malin Kundang ini kemudian menjadi legenda cerita rakyat yang terkenal di daerah tersebut. Patung batu Malin Kundang menjadi saksi bisu dan peringatan bagi siapa saja yang berani durhaka kepada orang tua. Hingga kini, dongeng kita kisah Nusantara Malin Kundang diceritakan turun-temurun sebagai pelajaran penting tentang bakti kepada orang tua. Desa kecil itu pun tetap hidup dengan kesederhanaannya. Meskipun tidak semua penduduk desa tahu tentang kisah asli Malin Kundang,
Patung batu di tepi pantai selalu mengingatkan mereka untuk selalu menghormati dan menyayangi orang tua. Ibunda Malin Kundang, meskipun hatinya hancur, tetap mendoakan anaknya. Dalam doanya, ia berharap agar tidak ada lagi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ia pun terus hidup dengan ketabahan dan pengampunan di hatinya. Pesan moral dari legenda ini sangat jelas, hormati dan sayangilah orang tua. Mereka telah berkorban banyak untuk kebahagiaan kita, dan sudah sepatutnya kita selalu menghargai mereka. Legenda Malin Kundang menjadi pengingat akan pentingnya hubungan keluarga dan bakti kepada orang tua. Dengan demikian, legenda Malin Kundang tidak hanya menjadi cerita yang menghibur, tetapi juga menjadi pelajaran berharga bagi setiap generasi. Kita semua diajak untuk merenungkan pentingnya nilai-nilai kekeluargaan dan menghormati orang tua kita.